Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ade Fitri Ramadhani, SPD MPDT, selaku dosen mata kuliah Teknologi Digital yang memberikan tugas konten digital dengan tema kasus-kasus hukum. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Diva R dengan NPM 21112111084. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, kelas 1B. Tanpa memperpanjang kata, langsung saja saya akan membahas kasus hukum dengan tema pemerkosaan 21 santriwati. Sepertinya, kasus kekerasan seksual pada wanita dan anak di bawah umur tidak hentinya terjadi. Kejadian yang pernah marak pada tahun 2020 kemarin kembali terjadi pada tahun 2021 dengan kasus yang sama tapi lebih memprihatinkan. Seperti kasus yang marak terdengar oleh masyarakat beberapa waktu yang lalu, beredar kasus pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Garut oleh guru pesantren yang mencabuli belasan santriwati hingga hamil, bahkan ada yang telah melahirkan bayi. Simpang siur, banyak korban hanya belasan, tapi setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata jumlah korban berjumlah 21 orang. HW merupakan guru sebuah pesantren di Cibiru, Bandung. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandung, Agus Murjoko menyebut perbuatan terdakwa dilakukan dalam rentang waktu 2016 hingga 2021. Pelaku yang diketahui bernama Heri Wirawan sering menggunakan nama Yayasan Manarul Huda dan Rumah Tahmizal Al-Ikhlas sebagai modus untuk mendapatkan bantuan dana pada pemerintah dan masyarakat setempat. Namun ironis, anggaran yang diberikan bukan untuk pesantren, melainkan untuk menyewa gedung apartemen dan hotel untuk melancarkan aksi bejatnya. Para korban diiming-iming untuk mendapatkan sekolah gratis agar mau menuruti kemauannya. Heri Wirawan menggunakan nama Yayasan Manarul Huda Antapani dan Rumah Tahmizal Ikhlas sebagai modus mendapatkan bantuan dana dari masyarakat dan juga pemerintah. Ironisnya, dana itu bukan untuk kepentingan pesantren, melainkan untuk menyewa apartemen yang menjadi lokasi pemerkosaan terhadap para santrinya. 5 tahun lamanya pengurus yayasan pesantren di Bandung ini, Heri Wirawan melakukan kejahatan seksual terhadap belasan santrinya. Heri tega mencabuli para santri yang masih di bawah umur antara usia 16 hingga 17 tahun. Pelaku melakukan aksi bejatnya ini di sejumlah lokasi, mulai dari yayasan, pesantren, hotel, hingga apartemen. Bahkan uang untuk menyewa apartemen sebagai lokasi pencabulan juga diduga didapat dari hasil kejahatan. Heri menggunakan modus meminta bantuan dana untuk pesantrennya dari masyarakat dan pemerintah. Setelah mengetahui hal itu, warga maupun pihak kepolisian tidak tinggal diam. Mereka ikut menindaklanjuti kasus itu. Bahkan, warganet juga ramai membincangkan hal itu di laman Twitter pribadi milik mereka dengan hashtag pencabulan 21 siswi santriwati. Baik warga maupun orang tua menginginkan hukuman berat dan kebiri yang dijatuhkan kepada Heri. Heri dibawa oleh pihak ke kantor kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan para korban diamankan dan dibawa pulang ke rumah masing-masing guna untuk diberi perawatan pasca trauma atas pencabulan yang terjadi pada mereka. Dari laporan yang terdengar, beberapa korban Heri ada yang hamil, bahkan ada yang telah melahirkan. Semua korban berjumlah 21 orang, 8 diantaranya telah melahirkan bayi, dan bayi yang dilahirkan diserahkan kepada ibu masing-masing. Dia mengungkap, awalnya para keluarga korban tidak mau menerima anaknya yang masih belasan tahun melahirkan bayi dari hasil perkosaan pelaku. Namun, namanya juga anak bayi dan cucu darah daging mereka. Akhirnya mereka mau menerimanya, ungkap dia. Korban perkosaan semuanya masih berada di bawah umur, bahkan masih belasan. Rata-rata perkiraan umur mereka ketika digauli sekitar 13-an, yakni sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 mereka belajar di sana. Hingga saat ini, pihak melakukan pendampingan pada korban dalam proses persidangan. Serta pihak juga mengusahakan agar korban masih bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan.
Hasil sidang pada Selasa kemarin, 7 Desember 2021, Pengadilan dan Kejaksaan menjatuhi hukuman mati dan kebiri kimia kepada Heri karena pada kasus hukumnya, tuntutan hukum dinilai telah sesuai dengan pasal 81 ayat 1, ayat 3, ayat 5, dan pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 65 ayat 1 KUHP. Para korban dipulangkan dan akan terus dipantau melalui komunikasi antara orang tua maupun dengan korban langsung. Sekarang, Heri ditahan dan menunggu hukuman yang telah dijatuhkan padanya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya Salsabila Diva R, pamit undur diri.